contoh. Itu kan 5 contoh kalimat. 5 contoh kalimat dari hasil penerapan tata bahasa Imika dan Imida. Nah, untuk yang pertama, di situ ada Hello Venus, 이유영 입니다. Hello Venus, 이유영 입니다. Nah, sekarang gini dah. Dalam bahasa Indonesia, itu kan kita tahu bahwa adalah itu di tengah ya. Nah, dalam bahasa Korea itu tidak seperti itu, melainkan ada di paling kanan, di akhir, di paling akhir, di paling belakang, di belakang. Gitu. Jadi urutannya beda banget ya. Sekali lagi, karena ini penting, dalam bahasa Indonesia adalah itu di tengah. Sedangkan dalam bahasa Korea, itu imitanya atau adalah yang tadi, itu ada di paling kanan, di paling akhir, di paling belakang. Nah, contoh yang kedua pun juga sama. Ini mohon maaf ya, tidak dicetak tebal, ini masih tipis, tapi warna birunya kelihatan semoga ya. Gitu. Di sini ada Yurisaimida. Yurisaimida. Gitu kan? Yorisa imida. Gitu. Masih sama juga, adalahnya itu di tengah kan? Gitu. Nah, sedangkan yang sebelah kirinya itu Yorisa merupakan juru masak. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang contoh ketiga, tadi kan kita udah mencoba 2 kali tata bahasa Imida dan Imida ya. Sekarang kita beralih ke Imika. Imika, maaf kurang tinggi suaranya. Imika. Nah, di sini contoh ketiga itu berbunyi kurang lebih sebagai berikut. Destiny 장유영입니까? Sekali lagi, Destiny 장유영입니까? Gitu. Yang terjemahannya kurang lebih sebagai, apakah Anda Destiny Changyuyong? Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, apakah kan harus di paling awal dong. Gak mungkin saya apakah Destiny Changyuyong? Kan jadi aneh ya. Jadi apakahnya itu harus di paling kiri. Gitu kurang lebih. Nah, kalau masih bingung kita lanjut ke contoh keempat. Di sana ada Yompirimika. Yompirimika. Gitu. Nah, imikanya masih sama ya dengan imida juga, letaknya di paling kanan. Gitu. Lalu kata bendanya itu ada di sebelah kirinya. Nyambung tanpa ada spasi sama sekali. Gitu. Nah, ketika diterjemahkan, imika tadi kan apakah ya? Nah, sedangkan si yompirnya itu adalah pensil. Gitu. Nah, artinya apa? Dari contoh kedua sama contoh keempat, kita belajar, kita ketahui, kita tinjau bahwa di sini juru masak itu bukan nama orang kan? Gitu. Artinya apa? Kosakata pekerjaan pun juga bisa gitu dijadikan suatu kata benda. Sedangkan contoh keempat itu kan udah benar-benar murni kata benda ya, pensil. Ya siapa sih yang nggak tahu pensil? Gitu. Nah, akibatnya apa? Berarti di sini benda mati pun juga bisa gitu loh. Tidak harus nama manusia. Seperti yang terlampir dari contoh pertama dan ketiga. Gitu. Nah, contoh kelima pun itu juga nama manusia kan ya. Gitu. Blackpink, Kim Jisoo Mika. Blackpink, Kim Jisoo Mika. Gitu. Apakah Anda Blackpink Kim Jisoo? Seperti biasa, apakahnya itu di paling kiri ya. Lalu dilanjutkan atau di sebelah kanannya itu ada si kata bendanya. Gitu. Dan imikanya itu masih sama ya polanya, ada di paling kanan atau di paling belakang. Gitu kurang lebih. Nah, kalau masih bingung, kita akan coba untuk langsung latihan aja ya. Kita coba untuk halaman selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar adalah ya. Nah, sekarang kita masuk ke adalah lagi. Mungkin di sini bisa dikasih kesempatan ya. Siapa yang ingin mencoba terlebih dahulu? Boleh, boleh. Mau diambil berapa orang nih, Kananda, untuk mencoba? Mungkin Kira-kira? coba 2 dulu ya mungkin ya. 2 dulu. Iya. Oke. Untuk kata yang pertama ini ya.
Untuk soal yang pertama, iya. Soal yang pertama, oke. Boleh teman-teman raise hand dulu. Siapa yang mau mencoba? Nanti diberi kesempatan. Oke, aduh tulisannya pakai Hangul ya. Ini siapa nih, kakak siapa ya gini? Saya nggak bisa bacanya. Boleh kakak yang raise hand pertama? Yang menggunakan Hangul? Dicoba? Boleh silahkan open mic. Halo? Halo, Kak? Nggak bisa open. Sudah? Boleh? Oke. 네, 안녕하세요. Nyong. 저는 유키입니다. Dan kita lihat jawabannya ya. Iya, benar. Gitu. Tepat. 저는 유키입니다. Tidak. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, dari situ kita bisa coba untuk berikan sedikit penjelasan. Saya diterjemahkan sebagai 저. Lalu kita gunakan ya, tanpa ada spasi, kita tempelkan langsung dengan zarah topik atau topic particle di situ. Ada nen. Kenapa nen? Karena dia 저. Tanpa ada bacim di situ. Jadi 저는. Oke, 저는. Lalu tambahkan dengan kata bendanya, yaitu Yuki kan tadi. Si nama orangnya. Tambahkan Yuki. Nah, lalu karena dia minta adalah, berarti kita tambahkan 입니다. Setelah selesai, kita gabung semuanya. 저는 유키입니다. Sekali lagi, 저는 유키입니다. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti benar ya Kak tadi ya jawabannya ya? Iya, benar. Oke, terima kasih Kak. Ada soal lagi kah Kananda selanjutnya setelah ini? Baik, kita coba untuk ke soal kedua. Nah, ini agak susah ya. Gitu. Boleh? Barangkali mungkin ada satu orang lagi yang ingin mencoba ya. Dipersilakan. Boleh yang mau mencoba. Di sini teman-teman nggak usah takut salah ya. Salah nanti ya kalau misalnya memang belum tepat atau kurang tepat nanti akan diperbaiki oleh Kananda. Jadi nggak usah insecure. Coba aja kalau mau coba. Ini kan tempatnya latihan ya. Oke, siapa yang mau coba? Terjemahkan kalimat berikut menjadi bahasa Korea. Berapa harga sebuah apel? Kira-kira siapa yang mau mencoba untuk menjawab soal ini? Boleh? Raise hand dulu. Silakan, teman-teman. Siapa yang mau coba? Boleh dicoba-coba. Wah. Ini, oke. Filia, boleh Kak Filia? Wah, Kak Filia mau mencoba? Yang mana? Yang ini, berapa harga sebuah apel? Yang jawabnya itu ya terjemahannya. Ya, Pak menjadi kalimat berbahasa Korea. Gimana tuh Kak Filia? Nggak apa-apa, Kak Filia, nggak usah takut salah ya, Kak Filia. Nggak apa-apa, coba aja. Nanti kalau misalnya memang salah, nanti akan dibantu oleh Kananda untuk memperbaikinya. Boleh, silakan Kak Filia. Di sini mungkin saya kasih sedikit petunjuk ya. Oke. Jadi untuk berapanya itu 얼마. Nah, sisanya itu mungkin bisa dicari di kamus dan dipadu-padankan sendiri sehingga membentuk suatu jawaban. Oke. Udah Gitu. dikasih Jadi clue. 얼마nya itu adalah petunjuk yang paling penting di sini ya. Olma. Oke, tuh udah dikasih clue sama Kananda. Siapa yang mau coba? Olma, ada kata itu. Ada ya, ada kata itu. Sudah dibantu, sudah dikasih hint sama Kananda. Siapa yang mau coba menjawabnya? Teman-teman. Udah dikasih nih. Olma. Berapa harga sebuah apel? Nih,
Nggak ada yang mau coba nih? Bener nih, biasanya banyak nih yang mau coba-coba. Sudah ada di kolom chat tuh, berapa itu diterjemahkan sebagai ulma. Yang lain bagaimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Kayaknya banyak yang masih merasa kesulitan nih Kak untuk soal yang ini. Bagaimana kawan-kawan? Oke, ini sudah dikasih clue lain. Oh, boleh Kak Filia? Silakan Kak Filia. Ya. buat 저는 사과를 얼마 있습니까? Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi jawabannya adalah gitu. Nah, artinya apa? Tidak perlu lagi ada kata jonen karena tidak ditanyakan saya di sana ya. Gitu kan? Hanya ada 4 kata ini, tidak ada kata saya di situ. Lalu partikel yang mengikuti si saguanya itu bukan partikel objek ya. Bukan rel atau tapi ga atau i di situ. Jika kita menggunakan subjek. Jadi bukan objek partikelnya tapi subjek. Kurang lebih seperti itu. Akibatnya apa? Saguaga, bukan saguarel. Saguaga, olma, imika, gitu. Jadi ini nyambung ya, jangan lupa ya. Olma dan imikanya. Olma, imika. 사과가 얼마입니까? Iya, benar. Nah, saguaga, olma, imika. Kurang lebih seperti 사과가 itu. 얼마입니까? Iya, benar. Oke, terima kasih Kak Filia telah membantu untuk menjawab. Oke, apakah ada latihan lagi, Kak Nanda? Kak, ada yang mau tanya boleh, Kak Nanda? Atau nanti di Iya, akhir atau mau sekarang boleh? dipersilakan sekarang. Oke. Itu yang mau bertanya boleh langsung open mic. Dipersilakan. Oh Kak, mau tanya, ini kan berapa harga sebuah apel? Ada kata harga, tapi gak diterjemahin di kalimat yang sagwaga olma imnika. Itu kenapa ya Kak, kata harganya nggak diterjemahin juga? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi itu sama seperti kita berbicara dalam kehidupan nyata. Contoh, saya Nanda, bukan saya adalah Nanda kan? Gitu loh. Jadi ada beberapa kata yang sengaja diberikan sebagai petunjuk, tapi itu tidak diterjemahkan mentah-mentah. Gitu loh. Gitu, jadi diolah dulu sehingga itu hanya petunjuk yang bisa dihilangkan untuk menambah makna, bukan menambah terjemahan. Kurang lebih seperti itu. Itu pertanyaan yang bagus, terima kasih ya. Oke. Boleh satu lagi nggak? Boleh. Silahkan. Ini kan berapa harga apel? Sagwaga olma imnika. Kalau misalkan berapa apelnya tuh gimana? Misalkan jumlah apelnya. Oke. Terjemahannya gimana? Makasih Kak, maaf. It's okay. Sama-sama. Oke, jadi intinya kalau misalnya ada soal atau ada latihan, misalnya ditanya itu berapa jumlah dari apelnya, gitu ya? Iya. Oke, jadi pakainya apa tuh Kak kira-kira? Gimana bahasa Koreanya? Boleh dipersilahkan kan Anda? Oh iya, saya masih mengingat-ingat ya, tapi umumnya tuh menggunakan olmana. Tapi saya masih ingat-ingat, nanti mungkin saya jawab ya. Oke. Saya juga kurang yakin. Oke, boleh nanti di lain minggu depan kan kita masih ketemu ya kan Anda ya? Iya. Kalau mau tahu jawabannya, ikut kelas bahasa Korea minggu depan, pertemuan selanjutnya gitu teman-teman. Oke, adakah lagi pertanyaan? Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, boleh mungkin akan dilanjutkan kembali. Ada nggak nih kira-kira? Baik, untuk soal selanjutnya, itu ada Tuan Minsu adalah seorang dokter. Sekali lagi, Tuan Minsu adalah seorang dokter. Nah, kembali dipersilakan kepada sukarelawan yang ingin menjawab, satu orang. Oke, boleh teman-teman bagi yang mau coba menjawab. Oke, Kak Uswatun Hasanah, boleh silahkan menjawab pertanyaannya. Halo?
Oh, burung tanya. Halo, Oke, boleh Kak. Silahkan kalau dijawab. salah nggak apa-apa ya, Kak? Kenapa? Kalau salah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak akan langsung dieksekusi juga kok kalau salah jawabnya. Tenang aja. Di sini kan kita online ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba saya cubit gitu kan, nggak mungkin. Terus yang salah nggak apa-apa, nanti diperbaiki sama Kananda. Silakan Kak. Iya. 민수씨 의사입니다. Dan jawabannya adalah baik. Yang kurang itu hanya di partikelnya ya. Gitu. Oh, iya. Ada apa namanya? Ada partikel nen. Iya. Bagaimanapun itu sudah baik ya jawabannya ya. Gitu. Oh, iya, Minsushinan eisaimida. Gitu. Iya. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana kosakata pekerjaan si eisa ini nih itu menempel tanpa ada spasi dengan imida. Artinya apa? Dokter adalah atau adalah dokter. Gitu. Jadi eisa ini dianggap sebagai suatu kata benda yang menempel dengan imida. Iya, Kak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya itu Iya, Kak. udah baik ya menurut saya. Iya, Terima Kak. kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Uswatun. Jadi nggak usah takut salah ya, akan diperbaiki oleh Kananda gitu. Jadi walaupun teman-teman salah, saya juga nggak akan tiba-tiba ngeluarin teman-teman dari sini kan. Jadi tenang aja. Oke, selanjutnya boleh Kananda dipersilahkan kembali. Baik, untuk soal selanjutnya itu ada apa pekerjaan dari Tuan Toya? Sekali lagi, apa pekerjaan dari Tuan Toya? Nah, di sini yang menjadi sulit adalah, atau yang perlu ditekankan adalah, apanya itu kan dicetak tebal berwarna biru ya. Nah, apanya itu mod. Gitu, saya akan coba ketikkan di bagian chat. Oke. Kasih clue lagi nih teman-teman oleh Kananda. Boleh teman-teman yang lain sambil menunggu Kananda dipersiapkan jawabannya. Ini kesempatan untuk semua teman-teman yang mau menjawab, jadi siapapun bisa untuk mencoba menjawab. Oke, sudah dikasihin atau clue sama Kananda di kolom chat, apa itu diterjemahkan sebagai mod ya Kak? Mod. Oke. Iya, mod. Oke, dipersilakan siapa yang mau coba, boleh raise hand dulu, nanti baru boleh menjawab. Coba menjawab. Apa pekerjaan dari Tuan? Ayo, siapa yang mau coba jawab, boleh di raise hand dulu. Ini juga melatih speaking ya teman-teman ya. Buat kalau di bahasa Korea speaking itu apa sih Kak? Kan kalau di bahasa Inggris speaking gitu. Belajar speaking. Kalau Korea? Malhagi, Kak. Manhagi. Iya, malhagi. Marhagi. Iya. Oke. Jadi sini kita coba untuk ngetes kemampuan marhagi. Wis. Kata-kata baru nih yang didapat. Oke. Boleh yang kakak yang raise hand, silahkan menjawab. Toya sinan ilhaimika. Dan jawabannya adalah jawaban yang barusan itu diberikan itu kurang lebih terjemahannya apakah dia bekerja. Gitu loh, apakah Tuan Toya bekerja, bukan apa pekerjaan Tuan Toya. Oke. Gitu. Jadi berbeda ya. Gitu maksudnya konteksnya. Gitu. Di sini ada Toya shinen jigobi moshimika. Gitu. Toya shinen jigobi moshimika. Sekali lagi, Toya shinen jigobi moshimika. Yang perlu ditekankan adalah apanya itu bergabung dengan apakah. Jadi apakah? Mod, imika, moshimika. Kurang lebih seperti itu. Nah, sisanya ada nama orang di sini, si-nya itu diterjemahkan sebagai tuan, lalu dilanjutkan atau ditempelkan oleh zarah topik atau topic particle berupa nen. Kenapa nen? Karena dia si, tidak terdapat bacim di sini. Gitu, lalu dilanjutkan dengan jigobi, yaitu pekerjaan. Dan yang terakhir, kita tutup dengan apakah, yaitu moshimika. Toya shinen jigobi moshimika. Itu versi lambatnya, versi cepatnya. Toya shinen jigobi moshimika. Kurang lebih seperti itu.
Di sini sekali lagi yang perlu ditekankan adalah muat dengan imikanya yang perlu dipahami. Sisanya itu menyusul mungkin ya ketika membuat kalimat. Oke. Terima kasih Kak. Siapa nih yang sudah menjawab tadi? Berarti kan dalam satu kalimat itu terdapat dua dua kata tanya ya, kayak ada apa dan juga apakah. Kalau di bahasa Korea selalu kayak gitu Kak, atau apakah nanti ada lagi yang berbeda? Kebetulan dalam hal ini itu yang digunakan, Kak. Oke. Iya, ragamnya banyak. Oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jawaban yang benar adalah itu yang ada di layar teman-teman. Toya, Shidenji, Gobi, Moshi, Mika. Walaupun adanya belum ada aksen-aksen Koreanya ya, yang penting teman-teman kita semua mencoba untuk bisa bahasa Korea. Oke, selanjutnya dipersilahkan Kananda, apakah ada latihan lagi? Baik. Nah, jadi itu barusan itu telah merangkum apa yang menjadi bagian pertama ya. Sekarang mungkin kita akan coba untuk masuk ke bagian kedua. Nah, sebelum masuk, saya ingin berterima kasih dulu tadi ya. Sebenarnya tadi di bagian chat, itu ada username, ada pengguna dengan nama Filia yang berusaha menjawab. Tapi tiba-tiba chatnya hilang. Itu, dan jawabannya itu hampir benar menurut saya ya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang bagian kedua, di sana ada tata bahasa akhiran peningkat kesopanan sopan, tapi dia bukan baku. Gitu. Nah, di sini ada 4 kemungkinan, yaitu yeyo, iyeyo, dan yeyo. Sekali lagi, yeyo, iyeyo, dan iyeyo. Halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba dulu yang yeyo dan yeyo. Nah, di sini sama sebenarnya seperti tadi ya. Di situ ada tanda titik ya. Artinya dia itu pernyataan. Nah, karena dia itu tanda titik, berarti kan otomatis nada terakhirnya, si yo-nya ini nih, itu harus rendah ya. Jadi yeyo, iyeyo. Yeyo, iyeyo. Gitu. Dan artinya itu adalah. Karena dia pernyataan ya. Gitu, tanda titik, pernyataan berarti dia adalah. Nah, karena tanda titik, berarti dia nada akhirnya atau nada pada suku kata paling kanannya, si yo-nya ini nih, itu rendah. Yeyo, yeyo. Iyeyo, iyeyo. Nah, ini baru yang di sebelah kiri. Nah, kalau yang di sebelah kanan, itu kan tanda tanya semua ya, ada 4 nih. Artinya apa? Dia itu nada akhirnya tinggi. Dan ketika diterjemahkan, maka hasilnya itu apakah? Ini mirip sebenarnya dengan si imika imida tadi. Gitu. Yeyo, yeyo, iyeyo, iyeyo. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk persamaannya, itu masih juga sama dengan imida imika ya. Asalnya itu dari bentuk ida, dan kegunaannya untuk meningkatkan kesopanan ketika berbincang dengan lawan bicara atau menghargai dan menghormati gitu ya. Dan yang ketiga itu masih juga tidak berlaku untuk kata kerja. Jadi jangan coba-coba pakai kata kerja gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, terus yang terakhir, nah ini yang menjadi pembeda dengan imida imika ya. Untuk iyeyo dan yeyo ini itu bergantung pada kehadiran huruf mati akhir atau bacem. Jadi ketika ada bacem, maka dia nggak bisa sembarangan. Kalau tadi kan imida imika kan bisa langsung disambungkan ya, tanpa ada spasi. Gitu. Kalau ini, itu tidak bisa. Mari kita lanjut. Nah, 5 kalimat yang tadi ada di awal itu kita tarik lagi, kita ambil lagi, itu kan kita tinjau lagi, kita pelajari lagi di contoh kalimat kali ini. Nah, bedanya adalah tadi kan imida, ini imika, dan di sini lihat deh, di sini kan ada iyang di bawah ya, iyong, ada engnya kan di sini, ada iyangnya. Nah, karena dia ada iyangnya, maka dia pakainya iyeo. Sekali lagi, karena dia itu ada iyangnya di sini, maka dia pakainya iyeo. Untuk contoh kedua, di huruf sa-nya ini, itu tidak ada bacimnya kan? Kosong. Artinya apa? Pakainya yeyo. Gitu. Nah, untuk contoh pertama dan contoh ketiga, itu ada kesamaan. Karena pada huruf mati akhirnya itu ada si iyangnya. Itu kan, Chang Yuyong. Yongnya itu ada bacimnya kan? Nah, karena dia ada bacimnya, ada huruf mati akhirnya,
berarti yang digunakan adalah iyeyo. Gitu. Karena di tanda tanya berarti kan agak tinggi ya. Berarti 장유영이에요? 장유영이에요? Gitu. Nah, contoh keempat itu sama dengan contoh pertama dan ketiga kan. Kenapa? Karena ada bacim berupa real di sini. Ada L-nya di situ. Yompil. Yompil. Ada L-nya kan. Nah, karena dia itu ada L-nya, berarti dia pakainya ieo. Karena dia tinggi, berarti yompil이에요. Yompil이에요. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir, ada Blackpink Kim Jisoo. Nah, di su-nya ini di yang paling kanan itu tidak mengandung bacim kan? Tidak ada bacim di situ. Tidak ada suku, tidak ada huruf mati akhir. Akibatnya apa? Yang digunakan adalah yeyo. Karena dia tanda tanya, berarti kan tinggi. Blackpink Kim Jisoo ya. Blackpink Kim Jisoo ya. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya apa dari kelima contoh ini? Perhatikan terlebih dahulu apakah dia mengandung bacim atau tidak pada suku kata paling akhir atau yang menempel langsung kepada tata bahasa. Gitu. Jika dia memiliki bacim, berarti ieo yang digunakan. Jika tidak, berarti yeyo yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena tadi mungkin masih pada bingung, kita akan coba untuk kembali latihan ya di bagian kedua ini. Nah, masih sama. Soal atau masalah yang tadi itu udah diselesaikan, itu diambil lagi. Gitu kan? Tapi yang digunakan tata bahasanya adalah yeyo, bukan imida imika, tapi yeyo. Gitu. Kembali kami harapkan ada sukarelawan yang mencoba menjawab ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, teman-teman, siapa yang mau mencoba menjawab? Kalimat yang pertama dulu deh, teman-teman. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba? Soalnya masih sama, hanya ada yang ditambahkan. Ada yang mau coba? Boleh dicoba-coba? Siapa yang mau coba untuk kalimat yang awal dulu deh? Untuk yang soal nomor... Oke, Kak Maharani. Silahkan Kak Maharani, boleh dicoba yang bagian A? 저는 유키예요. Oke. Dan jawabannya adalah itu tepat ya. 저는 유키예요. Sekali lagi, 저는 유키예요. Yuki. Itu udah tepat ya menurut saya. Terima kasih Kak Maharani, jawabannya sudah tepat. Oke, sekarang soal yang B akan Anda ya? Boleh, kepada sukarelawan lain, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, boleh teman-teman yang mau mencoba bagian B, berapa harga sebuah apel? Oke, Kakak Anin, silahkan Kak Anin. Wis aku masuk kan. Saguaga Omenika, bukan sih, Miss? Bukan gak sih, Kak? Itu ditambahin ieyo-nya, berarti nggak pakai Mika, gantinya Saguaga Omeyo. Oke, gimana? Kan ada jawaban Kakak Anin? Iya, secara tulisan itu sudah tepat ya, tapi bagaimanapun ini kan nadanya juga harus dimainkan ya. Oh. Tadi nadanya itu terlalu dingin menurut saya, jadi saguaga olma ya. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi yo di paling kanannya itu, yang dicetak warna biru nih, itu tinggi, bukan rendah. Jadi saguaga olma ya. Saguaga Omeyo. Nah, itu bagus. Wis, udah nih Anin besok berangkat ke Korea nih. Iya, Miss. Siap. Saya pesan tiket sekarang. Jangan dong. Oke, berarti nada di ujung itu juga sangat mempengaruhi ya Kak ya. Apakah itu pertanyaan atau pernyataan ya. Jadi kalau misalnya flat-flat aja bingung ini pernyataan kah atau pertanyaan kah. Betul kan Anda seperti itu? Iya, berlaku juga ibaratnya itu seperti bahasa Indonesia. Contoh pergi. Saya pergi. Itu yang pertama, kalau dibuat pertanyaan, saya pergi. Gitu kan. Jadi beda banget gitu loh. Makanya. Oke. Ya, teman-teman juga dalam
melatih berbicara bahasa Korea juga diperhatikan nih, titik, terus tanda tanya, nada tinggi dan nada rendah. Kita jadi kayak belajar nyanyi juga ya, ada nada tinggi dan nada rendahnya gitu. Oke, terima kasih Kak Anin dan juga Kak Maharani. Ada yang ingin mencoba juga untuk poin nomor C? Atau soal yang ketiga? Oke, Kak Lala Suci, silahkan coba bagian C. Boleh open mic? Oh, saya ya? Iya, Nggak ada. Kak Lala Suci. Betul. Sebentar. 민수 씨는 의사예요? Baik, dan jawabannya adalah, nah hati-hati, ini nih, itu soalnya itu agak mengecoh ya. Soalnya itu kan ditambahkan ieo. Padahal harusnya yeyo kan. Jadi hati-hati, itu ada sedikit trik di situ. Jangan terkecoh dengan soalnya. Meskipun dia itu meminta ieo, tapi yang tepat adalah yeyo di situ. Gitu, dan nada akhirnya rendah ya, jangan lupa. Min sushinan eisayo. Sekali lagi, min sushinan eisayo. Gitu. Jadi Oke, hati-hati, itu jawaban yang jangan terkecoh dengan soalnya ya. Hati-hati jadinya. Oke. Terima kasih kepada Kak Lala Suci yang sudah mencoba menjawab. Jadi tadi ada sedikit perbaikan di bagian belakang. Jadi jangan terkecoh dengan soalnya ya teman-teman. Tetap kembali ke rumus awalnya bagaimana. Jadi diperhatikan kembali. Oke, untuk soal yang nomor 4 atau bagian 4, apakah teman-teman ada yang mau mencoba untuk menjawab bagian D? Boleh, silakan raise hand. Dipersilakan. Tapi yang mau coba? Apa pekerjaan? Bagian apa pekerjaan atau bagian D? Kira-kira siapa yang mau mencoba untuk menjawabnya? Boleh? Adakah yang mau menjawab? Silakan. Kalau nggak ada yang mau menjawab sih, mungkin saya akan ngambil relawan dengan cara terpaksa ya, satu orang gitu. Sebelum kita lanjut lagi. Nih pernyataannya, bukan pernyataan berarti. Ini pertanyaan yang terakhir. Bagian D, ada yang mau coba jawab? Atau saya ambil secara relawan ya? Oke. Ini kalau ada yang mau resa, coba saya ambil satu orang untuk menjawab pertanyaannya. Atau Kak Nanda deh, boleh Kak Nanda yang ambil satu orang untuk mencoba menjawab. Siapa? Kira-kira nih? Saya berusaha untuk memilih pengguna dengan username Filia. Filia. Wis, Kak Filia. Boleh? Kak Filia? Silahkan 저요? menjawab. Ya? 예, 말씀하십시오. 더야 씨는 더야 씨는 직업은 뭐 있어요? Baik, terima atas jawabannya. Dan jawabannya adalah 더야 씨는 직업이 뭐예요? 뭐예요? Iya, 더야 씨는 직업이 뭐예요? 더야 Gitu. 씨는 직업이 뭐예요? Iyo terakhirnya mungkin sedikit ditinggikan. Ada terakhir. 더야 씨는 직업이 뭐예요? 뭐예요? 더야 씨는 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Terima kasih Kak Filia telah menjawab bagian D ini. Sekali lagi ya teman-teman diingatkan untuk nadanya nih, nada rendah kah atau nada tingginya mungkin untuk teman-teman mungkin bisa terus berlatih untuk itu. Oke, karena sudah soal yang terakhir, bagaimana Kak Nanda?
Nah, jadi sebagaimana janji di awal ya akan ada kejutan. Nah, kita akan coba untuk menambah sedikit bahan ajar, yaitu semacam simulasi gitu ya. Simulasi permainan, bagaimana cara mengetik dan mengetahui makna dari semacam tulisan-tulisan yang mungkin kalian pernah temukan di Instagram gitu ya. Gitu kan, ada beberapa penyanyi yang username-nya tuh mungkin bisa dibilang aneh gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada makna di baliknya. Kenapa? Kita akan jelaskan di permainan ini. Kita mulai ya. Let's Nah, go. ini adalah soalnya. Gitu kan. Kalau di sini kakak-kakak itu mau catat atau kawan-kawan itu mau catat, itu dipersilakan. Gitu kan. Jika berkenan. Boleh, kakak-kakak dipersilahkan. Yuk, kakak-kakak. Ini jadi kita sedang melatih ya. Jadi mungkin di kelas ini juga teman-teman dilatih tuh dari segi semuanya, reading, listening, speaking, gitu-gitu. Jadi teman-teman harus terus mau untuk berlatih. Oke. Oke, di sini ada yang bertanya Kananda. Maksudnya gimana, Sam? Mungkin Kananda boleh sekali lagi diulang. Ini kita mau ngapain gitu. Nih, ternyata ada yang masih belum nangkep nih untuk mau ngapain. Nah, jadi kita akan coba untuk menentukan letak-letak dari huruf-huruf ini nih. Kan ini ada ing, ada a, ada n dari an. Nah, itu tuh ada di tombol mana ketika menggunakan keyboard dengan jenis QWERTY. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita geser ke halaman selanjutnya, ini mungkin sudah dicatat ya. Sudah dicatat, oke? Nah, di sini, jadi itu ada suatu contoh ya. Itu kan contoh tampilan keyboard QWERTY, itu kan isikan ada Q, W, E, R, T, Y ya. QWERTY ini nih, gitu, yang bisa juga diakses lewat branah.com/Korean di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh yang umum banget digunakan ya bagi orang-orang yang mungkin tidak dapat menginstal keyboard Korea, entah dimanapun, entah di laptop, entah di handphone, dan segala macam. Nah, artinya apa? Contoh cara menjawabnya itu kurang lebih seperti berikut. Yang pertama, itu soalnya adalah kara. Nah, kara itu ditemukan dengan cara mengetik Z, K, F, K di keyboard QWERTY. Gitu. Nah, untuk soal yang B itu ada sonyoshide. Nah, sonyoshide itu diketik dengan cara menekan tombol T, H, S, U, T, L, dan E, O. Nah, sedangkan untuk yoja cinggu di soal ketiga itu dapat diketik menggunakan tombol D, U, W, K, C, L, S. Ini ya, ini kan C nih, ini C, ini L, ini S. Dan gu-nya itu R dan N. Terakhir, untuk ichi itu ada D, L. Nah, di sini T-nya besar ya. Kenapa T-nya besar? Karena harus menekan tombol shift terlebih dahulu. Gitu. Dengan si S-nya itu. Jadi shift T untuk mendapatkan siot kembar seperti ini. Dan yang terakhir, J-nya itu W dan I-nya itu adalah L. Ini adalah cara menjawabnya. Gitu. Contoh maksudnya contoh. Oke, ini contohnya ya, teman-teman. Iya. Oke, mungkin boleh Kak Nanda, boleh nggak sih Kak, satu kata aja dipraktekin, kalau di sumber tadi apakah bisa ditunjukkan di layar Kak, keyboardnya, maksudnya penggunaannya gitu. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang merasa bingung gitu. Ini gimana sih cara mengetiknya atau gimana nanti tampilannya seperti apa atau gimana gitu Kak. Dicontohin mungkin yang kalimat, boleh minta tolong dicontohin Kak yang bagian A, menggunakan keyboardnya.
Bisa ditampilkan di layar nggak ya Kak, kira-kira kalau dari sumber yang sebelumnya, keyboardnya? Oke. Teman-teman boleh lihat di layar ya, penggunaan cara mengetiknya nih. Ada di layar teman-teman semua? Maaf Kananda masih di mute ya? Nah, oke. Nah, jadi tadi udah dapat ditinjau bahwa Kim ini nih, itu adalah R, L, dan A. R, L, dan A. Gitu kan. Nah, di bagian chat itu sebenarnya udah ada yang berusaha menjawab. Username dengan bunyi Lala Suci itu ada. Iya itu. Nah iya seperti itu. Artinya apa? Jawabannya adalah DKS SUD GKT PDY. Itu adalah jawaban yang tepat menurut saya. Oke. Dari Kak ini ya, dari Kak Lala Suci ya, Kananda? Iya Kak, iya. Itu adalah jawaban yang tepat menurut saya. Oke. Ini untuk Kak Lala Suci jawabannya sudah cukup tepat. Oke, boleh teman-teman dicoba kembali bagian soal nomor 2 ya. Kayaknya teman-teman sudah mulai fasih nih untuk menggunakan keyword dari bahasa Korea atau menggunakan Hangul-nya. Boleh. Teman-teman yang lain silahkan menjawab soal yang tadi sudah ditunjukkan oleh Kananda sebelumnya. Bagian B, apakah teman-teman sudah menjawab? Boleh langsung diketikkan di kolom chat, biar nanti dikoreksi langsung oleh Kananda jika memang masih ada yang kurang tepat. Boleh teman-teman coba menjawab? Yuk. Oh, ini sudah jawabannya Kak ya? Iya, itu adalah jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke nih, sudah dijawab ya teman-teman bagian B, C, dan D-nya. Iya, jadi apa yang telah diberikan oleh pengguna dengan bunyi Lala Suci itu tepat ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini bagian B, C, dan D. Mungkin teman-teman bisa sambil dicoba menggunakan sumber yang sudah diberikan oleh Kananda. Kananda mau tanya deh, gimana caranya kita juga melatih untuk menulis Hangul menggunakan keyboard? Ada nggak sih Kak, selain menggunakan sumber itu, apakah kita harus membeli, ada tuh ya, apa tuh namanya, alas keyboard yang bentuknya silikon, yang ada huruf Hangulnya, atau Kananda punya tips lain untuk menggunakan keyboard yang ada Hangulnya? Iya, kita punya dua cara ya sebenarnya, cara yang mahal dan cara yang relatif murah gitu kan. Nah, untuk cara yang mahal itu otomatis kita harus impor langsung dari Korea kan.
gitu untuk apa namanya keyboard yang tampilannya seperti tadi yang dari branah.com itu. Gitu. Jadi di samping apa Hangulnya itu ada alfabetnya juga. Gitu. Oke. Nah, tapi untuk cara yang murah dan yang cukup merepotkan adalah ya belajar sendiri gitu loh. Waktu pertama kali saya pun itu menggunakan stiker ya untuk menempel gitu kecil-kecil gitu loh. Jadi di samping alfabetnya itu ada Hangulnya apa. Gitu sekarang stiker tersebut telah dilepas karena sudah cukup lancar ya untuk mengetik sesuatu menggunakan bahasa Korea. Gitu. Jadi itu cara murahnya dan cara mahalnya kurang lebih. Oke, itu dikasih tips ada cara mahal dan cara murah. Kalau cara mahalnya tadi teman-teman impor langsung dari Korea kalau misalnya teman-teman punya rezeki berlebih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman saya mau yang gratis-gratis, saya mau yang murah-murah, bisa menggunakan caranya Kanada. Jadi teman-teman bisa menggunakan bukan notes ya, tulisan kecil-kecil tuh menggunakan kertas kecil terus ditempel ke keyboardnya untuk melatih writing-nya teman-teman gitu. Oh, terima kasih kepada Kak Suga Jimin. Itu ARMY menurut saya beliau gitu. Untuk yang B itu ada RHAK ya. Kita coba lihat. Iya benar ya. QTM. Iya kurang lebih seperti itu. Gitu. Harapannya mungkin di sini kakak-kakak nanti bisa untuk mengetahui makna jika bertemu dengan username yang cukup aneh mungkin ya. Seperti ini, EJDSKSFL 17 yang sebenarnya mungkin ada maknanya di dalamnya gitu loh, ada bunyinya di situ. Kurang lebih seperti itu. Karena ada beberapa penyanyi juga yang juga menggunakan teknik yang sama ketika menyusun username menggunakan Instagram dan segala macam. Oh iya, betul. Ada tuh salah satu selebgram Kai itu dari boyband apa gitu. Dia juga menggunakannya tuh agak aneh kan ada ZKLDIN gitu. Oh ternyata dari EXO Kak, ya. Iya dari EXO ya. Iya berarti jadi ternyata itu bukan asal dia nulis username ya. Ternyata berarti emang itu cara menulis menggunakan keyboard yang kita gunakan untuk sehari-hari gitu. Iya, jadi kan kurang lebih dia itu ingin menuliskan Hangul ketika tidak diizinkan untuk menggunakan Hangul. Gitu. Akibatnya apa? Yang keluar adalah alfabet. Iya, makanya agak aneh ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk kakak yang sudah menjawab. Apakah ada soal lagi, Kananda? Bagian tadi adalah bagian yang paling terakhir, Kak. Oke. Enggak kerasa ya, teman-teman ya, kita sudah ada di soal terakhir. Nanti mungkin teman-teman bisa direview kembali materi kita hari ini. Jadi soal-soal yang tadi itu bisa teman-teman coba latih terus. Atau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait cara penggunaan keyboardnya atau yang lain-lain terkait bahasa Korea, boleh disiapkan pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan ke kakak-kakak mentor kita dalam belajar bahasa Korea. Tuh, jadi teman-teman siapkan dulu pertanyaannya nih, gitu. Jadi nanti enak. Ini kan kita momen kita untuk belajar ya. Momen kita untuk bisa tanya langsung kepada ahlinya dalam bahasa Korea gitu. Jadi teman-teman boleh nanti karena kita ada keterbatasan waktu, mungkin boleh kalau misalnya ada pertanyaan bisa di-keep dulu oleh teman-teman. Nanti kita coba tanyakan ke Kananda ya Kananda. Minggu depan insya Allah kita ketemu Kananda lagi ya. Ya, kita nanti bisa. Iya, Pak. Oke, kita bisa tanyakan lagi ke Kananda. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kananda atas waktunya hari ini, atas penjelasannya, atas materinya yang luar biasa, dan juga kepada teman-teman yang sudah mau datang ke kelas bahasa Korea ini, dan sudah mau mencoba untuk menjawab soal-soal latihan-latihan yang soal-soal yang sudah disediakan oleh kakak-kakaknya gitu. Mungkin itu saja. Oke, untuk teman-teman yang lain mengingatkan kalau misalnya hari Jumat itu kita ada personalized program, yang lain itu Scratch. Untuk teman-teman nanti dikasih lagi flyernya kalau misalnya memang masih belum dapat. Mungkin kita akhiri aja. Kananda boleh? Kananda ada closing statement kah kepada Kananda? Iya, apapun yang tidak dipahami mungkin bisa dilatih lebih lanjut ya. Oke,
Terima kasih juga kepada Kananda atas materinya. Saya perwakilan dari tim SPL mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir, kepada pemateri Kananda dan kakak-kakak yang ada di belajar bahasa Korea gratis. Mungkin langsung saya tutup. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, teman-teman. Jangan lupa datang ke kelas bahasa Korea minggu depan. Akan ada materi yang luar biasa lagi. Bye-bye, teman-teman. Silahkan, teman-teman yang mau beristirahat, yang mau ada kegiatan lagi, boleh. Terima kasih juga kepada Kananda sekali lagi. Terima kasih banyak.